Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Hairahisan dengan NIM 12480301115, kelas Sosiologi D semester 2. Tugas ini untuk memenuhi syarat mata kuliah metode penelitian sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma penelitian dalam perspektif filsafat berdasarkan 3 cabang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu ontologi. Ontologi merupakan bagian tertua dari filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas yang nyata. Nah, istilah ini itu berasal dari bahasa Yunani dan menjadi dasar pemikiran banyak filsuf seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Nah, pada masa itu, banyak orang belum mampu membedakan antara apa yang tampak dengan apa yang benar-benar nyata. Nah, misalnya, Thales ini berpendapat bahwa air adalah unsur dasar dari segala sesuatu di dunia. Nah, pandangannya mengarah pada pemikiran bahwa semua yang ada mungkin berasal dari satu unsur pokok, sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, ontologi juga menelaah realitas dari dua sudut pandang. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu menanyakan apakah kenyataan itu satu atau banyak, atau tunggal atau jamak. Yang kedua ada kualitatif, yaitu menanyakan apakah kenyataan memiliki sifat atau ciri tertentu, misalnya daun berwarna hijau atau bunga mawar yang harum. Nah, secara singkat, ontologi ini adalah studi kritis tentang realitas konkret yang ada di dunia ini. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang fokus pada asal-usul, sumber, batas, dan kebenaran dari pengetahuan. Cabang ini mencoba memahami apa itu pengetahuan, bagaimana kita mengetahuinya, dan apakah pengetahuan itu bisa dibenarkan atau tidak. Selanjutnya, epistemologi itu mencangkup beberapa kajian penting, seperti yang pertama itu ada menganalisis hakikat. Nah, pengetahuan dan hubungannya dengan konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, ada mengkaji persoalan. Nah, skeptisisme atau keraguan terhadap pengetahuan. Yang ketiga, ada menelusuri sumber. Itu pengetahuan dan seberapa luas pengetahuan itu bisa dijustifikasi. Yang keempat, ada menentukan standar atau kriteria yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah pengetahuan yang sah. Nah, beberapa pertanyaan khas dalam epistemologi itu yaitu yang pertama, apa yang membuat sebuah keyakinan bisa disebut sebagai pengetahuan? Selanjutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita benar-benar tahu sesuatu? Istilah epistemologi sendiri diperkenalkan oleh James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Namun, pemikiran tentangnya sudah lebih awal muncul, misalnya oleh Raja James VI dan Skotlandia pada abad ke-16. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu digunakan. Intinya, aksio ini bertanya apa manfaat dari ilmu yang kita miliki dan bagaimana seharusnya ilmu itu dipergunakan secara bertanggung jawab. Nah, istilah aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi ini adalah teori tentang nilai. Selanjutnya, pertanyaan dalam aksiologi meliputi yang pertama itu ada untuk tujuan apa ilmu itu digunakan. Terus yang kedua ada apakah cara penggunaan ilmu sejalan dengan norma moral.
Terus yang ketiga, bagaimana memilih objek penelitian secara etis. Terus yang keempat, ada apakah metode ilmiah yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan profesional. Selanjutnya, aksiologi sering disebut juga sebagai filsafat etika dan memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada etika. Etika ini membahas soal nilai dan moral dalam tindakan manusia. Fokusnya pada perilaku yang baik dan bertanggung jawab, baik terhadap sesama, lingkungan, maupun Tuhan. Yang kedua ada estetika. Estetika ini membahas tentang nilai keindahan, yaitu bagaimana sesuatu bisa disebut indah bila unsur-unsurnya tersusun secara harmonis, teratur, dan punya keunikan atau karakter tersendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.